Oke guys, salam satu aspal. Selamat datang kembali di Wahyu Headfield Channel. Kali ini saya akan share ya kepada teman-teman driver Maxim ya se-Indonesia ya tentang gimana sih caranya agar akun Maxim kita tidak anyep. Oke, kita langsung saja cekidot. Kita buka aplikasi taksi driver yang ada di bawah ini ya. Seperti biasa teman-teman harus memiliki jaringan yang kuat dan stabil ya, sehingga aplikasi Maxim ini bisa sesuai yang kita harapkan ya, tidak delay. Oke, kita buka dulu. GPS-nya harus kita hidupkan ya. Ini autonya saya matikan dulu sebab takut ada orderan masuk karena kita lagi tutorial ya. Sebenarnya nggak ada ya istilah anyep atau sepi orderan. Itu tidak ada sebenarnya karena Maxim sendiri telah memberikan beberapa layanan kepada driver agar driver bisa mendapatkan pemasukan secara stabil ya. Yang pertama kita lihat di sini ya, di pojok kanan atas itu di sampingnya ada filter layanan ya, filter tarif. Di sini saya hanya mengaktifkan fitur delivery dan bike saja ya. Untuk fitur food dan shopnya itu saya kunci, artinya saya tidak ambil layanan ini ya. Kenapa? Karena di lokasi saya berada di Pontianak ini layanan delivery dan bike ini cukup lumayan banyak lah ya. Tapi kalau ketika ada satu hari di mana delivery dan bike ini memang agak sepi, maka saya hidupkan layanan food dan shop gitu ya. Kalau cleaning dan laundry saya nggak ambil karena ini kan ada tempatnya sendiri yang bukan driver Maxim ya. Tapi pada umumnya driver Maxim itu dia mengaktifkan 3 layanan ini, atau ada juga beberapa driver yang memang dia tidak mau bermain food. Ada juga yang tidak bermain delivery juga, dia hanya main bike ya. Itu pun menunggu yang sifatnya auto ya, auto bike, dia tidak minta. Oke, jadi kalau memang bike sedang sepi, orderan bike penumpang itu sedang sepi, maka bagaimana agar kita tidak rugi waktu ya? Kan waktu ini berjalan ya, berjalan dari menit ke menit, dari jam ke jam. Jangan sampai kita 1 jam 2 jam kosong begitu saja ya, rugi kita waktu kita ya kan. Apalagi teman-teman sudah memiliki tanggungan, sudah punya anak, istri dan lain-lainnya ya. Maka jangan sampai waktu hilang begitu saja, itu sangat merugi ya. Jika memang orderan bike ini sedang sepi, maka silakan teman-teman pantau dan buka fitur layanan delivery dan shop ya. Jadi teman-teman jangan pilih-pilih layanan ya kalau mau tidak anyep ya. Kalau pilih-pilih ongkir silahkan, pilih-pilih jarak terdekat silahkan ya. Tapi kalau pilih-pilih layanan ya ini tidak disarankan ya, kecuali di tempat saudara berada orderan baiknya banyak. Tapi kalau orderan baiknya tidak stabil, kadang banyak kadang sepi, maka ya, disarankan untuk mengaktifkan fitur delivery dan shop ya. Shop juga silahkan kalau mau pilih-pilih yang tidak ribet tapi ongkir besar, jarak dekat, silahkan diambil gitu kan. Nah, jangan sudah jauh tempatnya, ongkirnya kecil, kemudian kira-kira resto yang akan dieksekusi adalah resto yang memang harus kita antri cukup lama, diambil ya, itu juga rugi juga secara waktu ya. Nah, jadi kalau bike sedang sepi, silakan lihat list yang ada di delivery. Ya, kalau delivery juga sepi, lihat list yang ada di food and shop.
ketiga itu aja diputar-putar. Saudara jangan takut eh, apa rating penyelesaian tugas otomatisnya turun. Tidak, itu tidak terlalu berpengaruh terhadap orderan yang akan masuk ke akun saudara. Ya, yang terpenting rating saudara itu tinggi, ya, 99, ya, dan tidak memiliki pelanggaran apapun. Ya, seperti ini saya tunjukkan ratingnya. Kebetulan untuk rating itu ada di sini ya, 99/100. Cuman parameter positif selesai menurut tugas otomatis ini hanya 75. Ya kenapa? Karena saya di samping menunggu order yang bersifat auto, saya juga minta ya delivery atau bike yang dilelang dengan tarif yang besar. Jadi dia akan mempengaruhi nilai selesai menurut tugas otomatis di parameter positif ini, ya. Tapi kalau driver tersebut memang tidak pernah minta, dia hanya menunggu orderan sifatnya datangnya auto, maka dia bisa sampai 100 nih, ya. Nah, disarankan untuk rata-rata order yang terselesaikan selama 1 hari ini, kalau bisa saudara seminim-minimnya ini 10 orderan. Ya, seminim-minimnya 10 orderan. Ya, lebih dari 10 orderan, ya, itu lebih bagus, ya. Dan diupayakan agar seluruh ya parameter-parameter negatif ini bersih, tidak ada pelanggaran apapun. Ya, ini juga berpengaruh ya. Kalau pelanggarannya banyak, ya otomatis rating akan turun dan akan mempengaruhi order masuk ke akun kita. Jadi itu ya teman-teman, ya, jangan pilih-pilih layanan kalau tidak mau anyep. Jangan sampai ada waktu yang terlewatkan begitu saja. Ya, silakan dipantau semua layanan yang ongkirnya menurut teman-teman tuh masuk, ya, sesuai lah gitu. Jaraknya juga dekat dengan teman-teman, ya, silakan aja diambil. Kemudian yang selanjutnya, di samping rating kita harus bagus, kemudian tidak ada parameter negatif, pelanggaran tidak ada, maka posisi teman-teman pun juga harus tepat, ya. Posisi teman-teman pun juga harus tepat. Jangan ngetem atau mangkal di pinggir kota yang memang perkampungan yang jarang ada order di situ, yaitu pasti akan mempengaruhi juga ya. Ya, cari tempat-tempat strategis yang sesuai dengan timingnya, sesuai dengan waktu-waktunya. Kalau orang pulang kerja ramenya di mana, orang berangkat kerja ramenya kira-kira di mana. Ya, jadi waktunya harus pas, ratingnya harus bagus, ya, tidak ada pelanggaran, dan yang terpenting jaringan internet teman-teman juga harus stabil dan bagus, ya. Karena jaringan internet juga mempengaruhi juga kinerja dari akun, ya. Nah, jadi itu aja ya saran dari saya yang juga selaku driver, ya, berdasarkan pengalaman, ya begitu ya. Kalau prinsip saya bukan masalah minta nyocol, masih main food, masih main delivery, kok udah prioritas masih main food, kok udah prioritas masih main delivery, kenapa nggak nunggu auto saja? Nah, masalahnya bukan di situ. Yang terpenting adalah statistik akhir pada saat kita pulang dari narik, ya, pulang dari on beat. Ketika malamnya kita cek, itulah final di mana hasil kita selama 1 hari bekerja. Ya, kalau statistiknya besar kan kita puas, ya. Buat apa kita hanya nunggu auto saja, tidak mau minta delivery atau food, sedangkan pada saat malamnya kita cek statistik kita kecil, ya, jika dibandingkan driver yang dia juga main delivery selektif, tapi ya main food selektif juga masalah harga dan jarak. Ketika dia cek statistiknya ternyata lebih besar, ya, 2 atau bahkan 3 kali lipat dibandingkan yang hanya menunggu auto saja. Jadi siapa yang menang, ya?
Siapa yang gacor? Yang gacor adalah yang tidak pilih-pilih layanan order. Kan yang terpenting kan statistiknya, hasil pendapatannya, ya. Bukan masalah berapa banyak auto yang masuk ke dia, ya. Oke, saya rasa itu ya sharingnya dari saya, bagaimana agar teman-teman tidak anyep, ya. Jangan pilih-pilih order. Kalau pilih-pilih jarak dan pilih-pilih tarif, silakan saja, ya. Oke, salam satu aspal. Silakan untuk ikuti video saya selanjutnya.